Podcast Polda Jogja. Menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit hampir pasti membuat pasien dan keluarganya akan sering ke rumah sakit. Entah itu rawat inap atau rawat jalan. Situasi seperti ini tentu akan mudah jika rumah sakit berada tidak jauh dari tempat tinggal pasien dan keluarganya. Lalu, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana dengan mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit? Sedulur Jogja, di podcast episode kali ini kita akan mengajak untuk mengenal rumah singgah Paingan. Hadir di sini seorang yang menurut saya istimewa. Siapa beliau? Mari kita berbincang dengan beliau dan berkenalan dengan beliau. Selamat siang Pak Pur. Pak Pur ya? Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Begitu, bisa diperkenalkan Pak Pur, nama, kemudian mungkin kegiatan atau aktivitas sehari-harinya apa? Ya, perkenalkan, nama saya Purnomo. Saya ayah dari Ahmad Putra Aida, sekarang usia 7 tahun. Saya tinggal di Jogja selama menikah, kemudian sampai saat ini. Terus kegiatan sehari-hari ngomong anak seperti itu. Oke, asli Jogja Pak Pur? Kelahiran Kalimantan, besar di Jogja. Oh, kelahiran Kalimantan, Iya. besar di Jogja. Sejak dari kapan? Di Jogja 91. 91. Oke, Pak Pur. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, bolehlah dilepas sebentar maskernya supaya sedulur Jogja di luar sana siapa tahu suatu saat bertemu Pak Pur tahu, oh kayak gini loh Pak Pur itu. Beginilah Pak Pur. Oke, terima kasih, bisa dipakai lagi Pak Pur. Rumah singgah Paingan sudah berapa lama rumah singgah ini didirikan? Rumah singgah Paingan, seingat saya sekitar 2015 atau 2016 gitu. Ini rumah pribadi milik Mas Puput sama Mbak Olenka Priadarsani, yang dipersilahkan untuk digunakan bagi siapa saja yang punya kepentingan ke Jogja untuk ikhtiar kesehatan anaknya, terutama anak yang berkebutuhan khusus ataupun enggak berkebutuhan khusus, menggunakan tempat ini, rumah ini dipersilahkan gratis. Dipersilahkan untuk menggunakan rumah ini. Betul, gratis. Okay. Lalu apa sih latar belakang munculnya ide untuk buatlah rumah singgah untuk pasien-pasien baik itu yang anak-anak berkebutuhan khusus atau tidak? Nah, ini kalau distorikan agak sebenarnya by incidental juga, karena kebaikan hati Mas Puput sama Mbak Olen itu menolong saudara yang dari Palembang, Mbak Yuni sama keluarga yang ikhtiar anaknya ke Jogja. Waktu itu riwayatnya karena kejang, koma, lama dirawat di Sumatera, di Palembang tepatnya, kemudian ikhtiar alternatif awalnya di Jogja, sampai kemudian kenal sama Mas Puput, terus di tempat tinggalkan di sini karena waktu itu mereka merantau, nggak ada tempat tinggal di Jogja. Kemudian Mbak Puputnya kita kenal awalnya cuma lewat Facebook, terus komunikasi lewat Facebook, kemudian saya main ke rumah beliau yang di Condong Catur, kita bincang, ngobrol soal kondisi anak Mbak Yuni, namanya Mas Lintar, kondisinya seperti apa, terus riwayatnya gimana, yang mulai dari sakitnya, terus koma, kejang, dan seterusnya, kemudian
saya diminta untuk mendampingi ke konsultasi dengan spesialis saraf di Jogja. Kebetulan waktu itu sama Dokter Agung, spesialis saraf konsultan. Kita ketemu, kemudian baru diketahui pasti kondisi lintar seperti apa, dan memang butuh perawatan khusus, terapi medis dan seterusnya, dan itu butuh waktu yang panjang. Maka rumah ini diperkenankan untuk ditinggali sama Mbak Yuni, Mas Takim serta keluarganya. Kemudian beberapa hari setelah itu Mbak Olen menghubungi saya lewat WA, mengatakan bahwa kalau Pak Pur ada teman yang ikhtiar ke Jogja, tidak punya tempat tinggal di Jogja, daripada mahal bayar per bulan, entah itu ngekos entah ngontrak, alangkah baiknya silahkan digunakan rumah yang di Payengan, gratis, uangnya yang untuk per bulannya untuk kontrak, bisa buat nambah-nambah terapi. Oh gitu. Jadi awalnya ketidaksengajaan, boleh dibilang seperti itu ya. Betul. Ketidaksengajaan yang kemudian direspon positif sebagai bentuk perhatian pada sesama. Kemudian kalau boleh tahu, untuk saat ini ada berapa keluarga atau berapa orang yang menempati rumah singgah ini? Untuk saat ini ada 3 keluarga, sekitar berarti 5 dewasa, 1 remaja, 1 balita, 3 anak-anak. 3 keluarga. Ya. Ada berapa kamar totalnya? Fasilitasnya apa saja di rumah singgah ini, Pak Pur? Sebagaimana rumah umumnya. Jadi kamar, tempat tidur, perlengkapan rumah tangga. Singkatnya seperti itu. Dapur, kemudian kamar mandi, tempat cuci, seperti itu. Kalau untuk kamarnya di lantai 2 ada 4 kamar, yang di bawah ada 2 kamar. 6 kamar berarti ya, 6 kamar. Kemudian apakah satu keluarga misalnya, satu keluarga hanya ditentukan 1 kamar atau monggo terserah? Betul. Satu keluarga. Untuk 1 keluarga 1 kamar. Tetap nanti disisakan 1 kamar kosong apabila ada yang tidak menetap lama, semisal kayak sebulan, 2 bulan atau seminggu 2 minggu di Jogja, beberapa hari di Jogja itu ada tempat untuk istirahat. Oke. Kalau yang 3 keluarga ini alhamdulillah udah lama, paling lama 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun tinggal di sini. Terus ada yang 4 tahun apa 3 tahun gitu. Sampai sekarang. Dari mana kalau boleh tahu Pak Pur? 5 keluarga ya? Sekarang 3 keluarga. 3 keluarga nggih. Dari mana kalau boleh tahu latar belakangnya? Kalau yang sekarang itu dari Palembang. Paling lama itu dari Palembang, terus kemudian dari Lampung sama dari Ciamis. Gitu. Oke. Mereka tinggal di sini selama paling lama 5 tahun ya, 5 tahun sampai tahun ini begitu. Betul. Oke. Dari 5 tahun ini sudah lama nih ya, 5 tahun. Berarti Pak Pur sendiri mengenal dekat mereka atau ya sekedar mereka ada di rumah singgah seperti itu? Saya harus mengenal dekat mereka, terutama anak-anak mereka, kondisi, diagnosa medis, terus kebutuhan medisnya. Oke. Kenapa harus tahu Pak Pur? Kalau kita nggak tahu kondisi mereka, soal medis terutama, kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi mereka, atau minimal saran medis seperti apa yang harus dilakukan selama pengobatan di Jogja. Karena mau nggak mau mereka ikhtiar di Jogja itu jauh dari rumah. Efektivitasnya juga butuh seumpama percepatan perbaikan tumbuh kembang anak nih bisa dicapai cepat dengan istilahnya intensitas dan konsistennya, terutama terapi, fisioterapi dan lainnya itu
itu membantu banget perbaikan anak. Jadi ya biar cepat pulang. Oke, biar cepat sembuh ya. Biar cepat sembuh. Karena kalau yang di sini sebenarnya sih yang dicari bukan kesembuhan. Pada kasus anak berkebutuhan khusus itu dinyatakan sembuh nggak bisa, karena itu memang istilahnya tuh kayak stempel seumur hidup, memang harus dibawa seumur hidup. Apalagi yang kongenital bawaan lahir itu memang harus dibawa seumur hidup. Cuman selama mereka di sini dimaksimalkan ikhtiarnya agar bisa memperlambat perburukan kondisi si anak tersebut. Jadi biar istilahnya stabil, tetap stabil. Pak Pur, maaf saya jadi agak penasaran. Pak Pur, ini adakah latar belakang pendidikan tentang entah itu kesehatan atau yang lain? Karena kan harus tahu kondisi anak begitu. Ada, saya anggota pramuka, wis. Iya itu Kak. Kalau untuk pendidikan formal medis nggak ada. Saya pendidikan formal cuma sampai SMA. Saya belajar banyak itu dari anak saya. Terus kondisi anak saya, dari riwayat lahir sampai tumbuh kembangnya sampai saat ini. Terus kemudian ya belajar dari situ karena sering bolak-balik klinik, rumah sakit. Bisa dibilang rumah kedua. Iya. Buat kami ini yang teman-teman yang tinggal di sini, rumah sakit atau klinik adalah rumah kedua kami. Di situ kita banyak bertemu sama teman-teman yang lain yang kondisi medisnya lebih kompleks, lebih berat kadang. Tidak sedikit yang memang lebih butuh perhatian dan penanganan yang wah banget lah intinya. Di situ kita belajar. Kita belajar bareng-barengnya di situ sama teman-teman yang memang luar biasa, karena mereka yang diamanai anak-anak berkebutuhan khusus nih, ya mereka yang mampu. Kalau yang kayak kita yang alhamdulillah anaknya sehat-sehat, kita nggak akan mampu berada di posisi mereka. Orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih yang seperti itu memang orang-orang terpilih. Karena merawat satu anak berkebutuhan khusus itu lebih effortnya itu lebih bisa dibilang 10 kali lipat daripada anak yang tumbuh kembangnya baik. Baik, untuk selanjutnya Pak Pur, tadi kan kita sudah cerita awal rumah singgah ini berdiri, kemudian berapa orang, kapasitasnya berapa, fasilitasnya apa. Nah, yang saya ingin tahu Pak Pur, sejak ada rumah singgah ini, bagaimana respon dari tetangga, kemudian entah itu depan, belakang, itu kan mereka pasti, ini rumah apa, kenapa banyak orang keluar masuk, seperti itu. Alhamdulillah responnya positif. Awal kita memang sudah menemui yang istilahnya bertanggung jawab di lingkungan ini, Pak RT sendiri, sama Pak RW sama Pak Duko. Itu dari Mas Puput juga udah minta izin keberadaan rumah ini dan guna rumah ini seperti apa. Terus kemudian kita pasang tanda bahwa ini rumah singgah. Itu alhamdulillah lingkungan responnya positif, dan memang karena ini memang bentuk hal yang positif untuk dilakukan. Kalau saya di sini istilahnya patutan lah istilahnya, karena yang punya kepentingan kan yang pemilik rumah sama yang menghuni rumah ini. Gitu. Jadi sudah ada izin ke perangkat desa begitu ya. Gitu. Tapi sempat ada semacam komplain dari tetangga itu, pernahkah? Tidak. Oh, tidak pernah. Mungkin kalau tidak malah yang ditanyakan itu seperti ini. Itu ada yang baru lagi, siapa, kenapa, begitu. Oh, ya. Mereka istilahnya bersimpati. Empati, simpati. Alhamdulillah lingkungan mendukung, intinya. Lingkungan mendukung ya. Oke. Nah, Pak Pur, tadi kan Pak Pur cerita bahwa yang datang ke sini kebanyakan atau
lebih sering dari teman-teman atau warga masyarakat di luar Jogja, Betul. di Sumatera dan sebagainya. Betul. Tahu dari mana mereka bahwa ada rumah singgah di sini? Itu tahu dari media sosial terutama. Media Entah sosial. Facebook atau IG. Karena memang di Facebook sekarang kan banyak grup, terus banyak komunitas yang care dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Menyampingkan itu kebutuhan khususnya karena apa, latar belakangnya apa, entah itu dari kehamilan atau persalinan atau infeksi virus dan lain-lain. Nah di situ banyak komunitas di Facebook itu yang atau grup Facebook yang concernnya kepada kebutuhan khusus. Ya meskipun masih banyak terbagi, ada yang hidro sendiri, CP, ada yang kanker, terus jantung dan lain-lain, ATR, tuli dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya yang mereka tahu dari Media sosial. Gitu ya. Jadi peran media sosial juga sangat mendukung informasi yang beredar di luar. Betul. Tentang rumah singgah ini. Betul. Nah, kalau saya juga boleh tahu berikutnya Pak Pur, untuk merawat rumah ini itu kan ada kosnya, ada biayanya. Itu kemudian bagaimana operasionalnya rumah ini, pendanaannya dari mana? Kemudian apakah ada donatur? Donatur tetap pemilik rumah. Donatur tetap pemilik rumah. Kalau donatur yang lain adakah? Kadang ada teman yang nitip untuk listrik atau nitip berupa beras kayak kebutuhan pokok gitu, ada beberapa. Terus memang ada teman-teman yang tahu kegiatan di sini, ada kegiatan dan ada rumah singgah, mereka kadang kontak untuk misalnya mau nitip apa atau mau donasikan apa, seperti itu. Kebanyakan listrik. Oh begitu. Apakah dari donatur itu kemudian Pak Pur sendiri untuk memberi list, oh yang kurang di rumah singgah itu ini, atau monggo terserah dari donatur mau memberi seperti apa? Itu kalau yang kelengkapan kebutuhan rumah singgah ini yang nyukupi yang punya rumah. Oh, yang punya rumah, begitu. Karena beliau juga hafal tuh rumah ini peruntukannya, terus apa yang kurang, nah, itu beliau yang ini. Berarti kalau donatur sendiri dipersilahkan apa saja, monggo. Apa saja yang ingin diberikan sebagai bentuk perhatian, betul, diterima dengan senang hati dan dengan hati yang terbuka, begitu. Benar. Gitu. Jadi itu. Untuk sedulur Jogja di luar sana yang hatinya mulai terketuk untuk menjadi donatur, berbagi dengan sesama, nanti akan kita cantumkan media sosial tentang rumah singgah ini. Nah, berikutnya Pak Pur yang ingin saya tahu juga, apakah ini juga sudah rumah singgah ini, tadi kan dikatakan sudah izin ke pengurus desa, pengurus kampung, respon mereka seperti apa? Adakah yang pernah ke sini kemudian donasi dan sebagainya? Kalau untuk mungkin dari instansi dan sebagainya, karena ini sifatnya pribadi, rumah singgah ini istilahnya kita tidak berbadan hukum dan seterusnya, ini mutlak kebaikan pribadinya yang punya rumah untuk menyediakan tempat tinggal dengan seizin pemangku wilayah tentunya seperti RT, RW dan Pak Duko itu, mereka merespon positif, itu sudah cukup selama ini. Kalau bagaimana respon mereka, alhamdulillah positif dan mempersilahkan, mungkin seperti itu aja. Di era COVID Bapak, ini kan mulai boleh dikatakan daerah istimewa Yogyakarta mulai naik angka penyebaran COVID. Nah, penegakan protokol kesehatan di rumah singgah ini seperti apa, Bapak?
Alhamdulillah kalau untuk protokol di rumah singgah ini memang kita agak ketat. Karena anak-anak ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sini tuh memang kurang bisa dengan, jangankan sampai COVID, flu biasa itu, kalau bagi anak-anak yang istilahnya tumbuh kembangnya normal, flu biasa ya biasa flu. Tapi kadang kalau untuk anak ABK itu flu biasa itu bisa berbahaya buat mereka. Jangan COVID-nya. Jadi kalau selama COVID ini kita memang batasi. Terus kemudian kalau memang ada yang urgent mau ikhtiar ke Jogja dan tinggal di rumah singgah Paingan, dengan syarat protokol kesehatan seperti tes, swab atau rapid itu, tapi melakukan tesnya di Jogja. Bukan dari daerah asal ya. Bukan dari daerah asal. Kemudian protokol kesehatan normal seperti biasanya, masker, cuci tangan dan jaga jarak dan seterusnya itu masih kita ketatkan di sini. Diterapkan di sini ya, karena jangankan COVID, flu biasa saja yang buat kita yang biasa itu ya ringan. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa menjadi sangat berat begitu. Betul bisa sangat berat, bahkan bisa memicu demam, terus kemudian kejang. Sementara kejang itu hampir bisa dibilang selalunya bikin kemampuannya ada yang hilang atau menurun seperti itu. Jadi harus ngurang lagi terapinya. Jadi efeknya jadi sangat luar biasa efek begitu. Dominonya panjang kalau untuk ABK. Bahkan pada beberapa kasus itu nyawa ancamannya. Misal gagal nafas, apnea atau semisal itu yang kemudian bikin si penderitanya gagal nafas. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu sangat berbahaya begitu ya Pak Pur ya. Itu hanya untuk flu biasa, apalagi untuk COVID. Betul. Oke Pak Pur, kalau saya bisa meminta silakan disampaikan ke sedulur Jogja pesan-pesan untuk masyarakat tentang penegakan protokol kesehatan, karena di luar sana masih banyak teman-teman kita yang mungkin karena lelah, mungkin karena sudah bosan, agak sedikit abai terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Monggo silakan Pak Pur. Terima kasih. Tidak menampik bahwa virus COVID-19 ini udah setahun lebih di Indonesia, dan itu menjadikan kita warga Indonesia udah mulai bosan dan abai leleh luweh lah bahasane Jawa ya. Tapi ternyata angka COVID ini makin tinggi, terutama di Jogja. Karena Jogja, apalagi kemarin habis tahun baru, banyak tujuan wisata, banyak orang luar kota masuk ke Jogja. Semoga warga Jogja nih tetap mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Keluar hanya bila diperlukan, lebih banyak diam di rumah. Biar kita cepat melewati kondisi pandemi seperti ini, butuh kerjasama yang banyak. Betul. Dari semuanya. Iya, gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Pur untuk bincang-bincangnya yang luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk kesediaannya, untuk hati yang sudah terbuka, peduli pada teman-teman, pada keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya mengambil kalimat jenengan yang berkata bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus adalah orang-orang istimewa. Terima kasih, jenengan punya hati untuk mereka. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.